Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Topik pembahasan mengenai matematika diskrit dengan materi kombinatorial. Di dalam video pembelajaran ini dibahas mengenai kaidah dasar menghitung ya, yang terdiri dari dua, kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Berikutnya akan dibahas juga kaidah perluasannya. Berlanjut dengan pembahasan inklusi dan eksklusi ya, dan terakhir pembahasan mengenai permutasi. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, like, notice bellnya yang gratis ini agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi atau mendaftarkan semua kemungkinan susunannya. Nah, dalam kombinatorial ada dua kaidah dasar yang digunakan untuk menghitung, yaitu kaidah penjumlahan atau rule of sum. Bila percobaan pertama mempunyai M hasil percobaan yang mungkin terjadi atau memiliki sebanyak M kemungkinan jawaban, dan percobaan 2 mempunyai N hasil percobaan yang mungkin atau memiliki sebanyak N kemungkinan jawaban, maka bila hanya salah satu dari dua percobaan itu saja yang dilakukan, percobaan 1 atau percobaan 2, maka terdapat M ditambah N hasil jawaban atau memiliki M ditambah N kemungkinan jawaban. Nah, ini pengertian daripada kaidah penjumlahan. Biar tidak bingung, saya kasih contohnya. Di sini adalah seorang mahasiswa akan memilih satu mata kuliah yang ditawarkan pagi dan sore. Untuk pagi ada 7 mata kuliah dan sore ada 5 mata kuliah yang ditawarkan. Berapa banyak cara mahasiswa memilih satu mata kuliah? Berarti tinggal kita tambahkan 7 ditambah 5 cara. Berarti ada 12 kemungkinan cara ya untuk mahasiswa memilih satu mata kuliah. Berarti ada 12 cara. Nah, contoh kedua nih misalnya ya. Ketua angkatan INF 2020 hanya satu orang, yaitu pria atau wanita, tidak bisa gender ya. Artinya apa ya? Ya seperti waria, tidak bisa. Jadi hanya pria atau wanita. Jumlah pria INF 2020 65 orang, ya, jumlah prianya 65 orang dan jumlah wanitanya 15 orang. Berapa banyak cara memilih ketua angkatannya? Tinggal jumlah prianya di 65 ditambah jumlah wanita 5 dengan 80 cara. Paham ya? Saya lanjutkan. Nah, untuk kedua adalah kaidah perkalian atau rule of product ya. Bila percobaan pertama mempunyai M hasil percobaan yang memungkinkan terjadi atau memiliki sebanyak M kemungkinan jawaban, dan percobaan 2 mempunyai N hasil percobaan yang mungkin atau memiliki sebanyak N kemungkinan jawaban, maka bila kedua percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat M kali N hasil jawabannya atau memiliki M kali N kemungkinan jawaban. Nah, contohnya nih ya, ini contoh yang tadi di ini ya, di kaidah penjumlahan. Nah, 2 orang perwakilan INF 2020 di atas, kasusnya itu yang tadi prianya 65, wanitanya 15, mendatangi bapak dosen untuk protes nilai ujian. Wakil yang dipilih adalah satu orang pria dan satu orang wanita. Berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut ya? Yang artinya memilih perwakilan dari pria dan wanita ya. Nah, berarti yang tadi lakinya itu 65 ditambah dikali dengan yang wanita itu jumlahnya 15, berarti ada 975 cara. Nah, itu contoh daripada kaidah perkalian. Oke, saya rasa bisa dipahami ya. Saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya.
Ya, berikutnya adalah perluasan kaidah. Kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian di atas dapat diperluas hingga mengandung lebih dari 2 percobaan. Jika n buah percobaan masing-masing mempunyai P1, P2 sampai Pn, hasil percobaan yang mungkin terjadi dalam hal ini setiap PI tidak bergantung pada pilihan sebelumnya. Ya, jadi P ini dasarnya adalah dari P1, P2 sampai Pn, tidak bergantung pada pilihan sebelumnya. Maka jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah ya, yang A P1 kali P2 kali sampai dengan kali Pn untuk kaidah perkalian. Yang B P1 tambah P2 tambah seterusnya sampai Pn untuk kaidah penjumlahan. Oke, ini contohnya. Jika harus menyusun jadwal 3 ujian ke dalam periode 5 hari tanpa ada pembatasan mengenai berapa kali dibolehkan ujian dalam setiap harinya, berapa kemungkinan jadwal yang dapat dibuat? Nah, di sini jawabannya adalah karena penyusunan jadwal 3 ujian, ya, penyusunan jadwal 3 ujian dan tanpa batasan, ya, adanya pembatasan dalam periode 5 hari, maka jumlah kombinasi jadwal yang mungkin dibuat adalah kita menggunakan perluasan kaidah untuk perkalian, yaitu berarti 5, ya, 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 cara, ya, penyusunan jadwal, ya. Saya ulang ya, jadi di sini adalah 5 dikali 5 kali 5 sama dengan 125 cara kemungkinan penyusunan jadwal ujian, ya. Oke, saya lanjutkan contoh yang berikutnya. Baik ya, ini contoh yang kedua ya. Contoh kedua, bit biner hanya 0 dan 1 ya. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang stringnya 5 bit ya, panjang string 8 bit sama dengan 1 byte ya. Nah, penyelesaiannya adalah ini sebenarnya sudah ada jawabannya. Ya, di mana yang A sama dengan A ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32 buah. Yang B nya 2 pangkat 8 sama dengan 25 6 buah. Nah, sebenarnya di sini dari jawaban ini penjelasannya gimana sih caranya untuk mendapatkan yang A 2 pangkat 5 sama dengan 32 gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, kita tuh bermula dari sini sebenarnya. Jadi bit itu kan kepanjangan daripada bit ya. Bit itu kepanjangan dari binary digit yang mempunyai bilangan hanya 0 dan 1 gitu ya. Hanya bilangannya itu 0 dan 1, 0 dan 1 gitu ya, 0 dan 1. Nah, kalau kita bisa lihat di sini karena dia bilangannya hanya 0 dan 1 ya, kita andaikan misalnya ya, misalnya dia punya 1 bit ya, dia punya 1 bit, saya singkat aja ya, dia punya 1 bit, berarti itu kan berarti nilainya 0 dan 1 ya, 0 ya, dan 1. Nah, berarti dia sama juga dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu berarti adalah 2 gitu ya. Kalau misalnya dia punya 2 bit, kalau dia punya 2 bit ya, 2 bit, berarti berapa kemungkinan ya, yang ditanya berapa sih kemungkinan. Kalau tadi ini kemungkinannya 1 ya, cuma 1, berapa kemungkinan. Nah, berarti kan formasinya itu 0 ya, 0 ya, koma, berarti 0 1 ya, 1, berikutnya 1 0 1
10, berikutnya adalah 11 ya. Nah, kalau kita lihat di sini berapa kemungkinan sih? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 ya. Ada 4 kemungkinan. Maka ini kan jawabannya sama juga 2 pangkat 2 ya. Ini tadi 2 bit ya, 2 pangkat 2 berarti ada 4 kemungkinan. Ya, ada 4 kemungkinan. Ini 2 pangkat 2 ya. Paham ya sampai sini? Nah, kalau misalnya dia 3 bit ya, ini agak susah nih. Pakai paintbrush. Nah, kalau dia 3 bit formasinya berarti berapa kemungkinan? Berarti kan formasinya di sini adalah 0 ya, 0 0 koma, berikutnya 001 0 formasi 0 1, berikutnya 0 berapa, 0 ya, 1 0 ya. Nah, berikutnya masih ada lagi, masih ya 0 tadi 0 0 1 0, berikutnya 0 ya, 0 1 1 ya, berikutnya 0 1 1 1 0 0 ya, 1 ya, 0 0. Yang berikutnya 101 ya, 1 0 1 ya, berikutnya 101, berikutnya 110 ya, 1 1 0, berikutnya 111 ya. Nah, kalau kita lihat kan di sini artinya ya, berapa kemungkinan? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8. Nah, berarti dia tuh ada 8 kemungkinan. Nah, 3 bit berarti 2 pangkat 3 ya, berarti kita dapat adalah berapa? 8 kemungkinan. Nah, berarti kalau pertanyaannya panjang string 5 bit ya, berarti dia ada berapa ya, ada berapa kemungkinan ya, ada 5 ya. Ya, kita bisa lihat berarti ini sama juga kalau kita jawab ya, ini berarti ya ada 5 kemungkinan ya. Ada ini berarti dia sama juga 2 pangkat 5. Nah, berarti ada berapa kemungkinan? Bukan, ini berarti dia ada sekitar 32 ya, 32 kemungkinan. Berarti kita tinggal 1 2 3. Nah, formasi daripada dia stringnya 5 bit ya. Nah, itu kan kalau dalam biner 3 sebenarnya, kalau jangan lupa ya, kan 2 pangkat 1 2 pangkat 2 2 pangkat 3 2 pangkat 4. Kalau dia urutannya tuh, kalau dalam kita menghitung mudahnya 1 klik terus 2, berikutnya berapa, 4 ya, berikutnya yang gampang ya 24 habis ini berapa, 8 nah, 8 16 ya, 16 berikutnya 32 ya. Nah, ini kan 1 2 3 ya, kita bisa lihat ya, 1 2 3 4 5 ya, 4 5 6, ini 64 ya. Ini hitungannya 2 ya, dari 2 ya, 2 4 8 16 32 64 128 128 128 256 terus 256 berikutnya begitu deh.
Ini berarti kalau misalnya kelipatannya 2 ini kan yang bukan ini enggak ya, nggak masuk. Nah ini berarti kalau misalnya tadi 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada berarti kan 32 nih kemungkinan ya, 2 pangkat 5 ada 32 kemungkinan. Berikutnya kalau misalnya dia 2 pangkat 8 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 6. Berarti ada 25, 6 buah kemungkinan ya. Untuk yang terusin 256 berapa sih? 512. Berikutnya 1024 ya, itu ya. Nah itu saya rasa bisa dipahami ya. Jadi kalau yang ini 2 pangkat 8 berarti 256 buah kemungkinan. Formasinya berarti adalah tadi 3 bit, berarti di sini formasinya 5 bit ya. Kalau ini 8 bit berarti formasinya ya. Bisa dipahami ya. Contoh kedua nomor 3 ya, contohnya berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9999 termasuk 1000 dan 9099 itu sendiri ya. Ini pertanyaannya semua angkanya berbeda ya. Yang B boleh ada angka yang berulang. Nah, ini penyelesaian yang A dulu saya bahas ya. Di sini jawabannya sudah ada ya. Posisi satuan 5 kemungkinan angkanya 1 2 3 4 1 3 5 7 9 nih ya. Ini dari mana dapatnya gitu ya. Posisi ribuan kemungkinan ya angka. Posisi ratusan 8 kemungkinan angka, posisi puluhan 7 kemungkinan angka, banyaknya bilangan ganjil seluruhnya. Nah ini sebenarnya kita bisa lihat ya, angka itu kan kalau kita lihat itu dari ya, angka itu dari 0 ya, dari 0 kita tulis dulu aja di sini ya. Yang ini dari 0 ya, 1 2 3 ya, 4 ya, 5 6 7 8 9. Nah ini, nah kalau kita lihat tuh kan angka awal tuh ya, untuk bilangan ganjil itu kita sudah tentukan ya. Bilangan ganjil itu di antara 0 1 2 3 4 5 6 7 9, berarti yang angka ganjilnya itu adalah 1 3 5 7 9. Oh ya, saya siapkan tempatnya dulu ya. Ini misalnya tempatnya tuh kalau misalnya di sini. Ini ada berapa tempat? Ini kan pertama tempatnya. Ya, ini tempatnya. Ya. Nah, ini ribuan. Ya. Ini tempatnya untuk ribuan. Ini RB ribuan. Ini ratusan. Ya. Ratusan, ini puluhan, ini satuan. Nah, satuan. Nah, yang pertama ya di sini adalah tadi pertanyaannya saya ulang ya. Berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 sampai dengan 999? Maka kita tentukan dulu ya, untuk bilangan ganjilnya itu adalah 1 3 5 7 9. Berarti dia adanya di satuan ya. Berarti 1 ya, 3 ya, 5 7 ya. Berikutnya adalah 9. Nah, berapa? Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Ini berarti ya, kita bisa kenapa ya, kenapa posisi satuannya 5 kemungkinan angka itu 1 3 5 7 9? Karena ya, karena ganjil, karena bilangan ganjil ini ya. Bilangan ganjil ini berarti ya, yang
posisi satuannya 5 kemungkinan angkanya 1, 3, 5, 7, 9. Paham ya sampai sini? Yang berikutnya ya kita bisa lihat lagi, berikutnya adalah ribuan ya, ribuan ini. Nah ribuan ini ya, angka ribuan itu tidak mungkin ribuan itu depannya 0 ya. Ribuan itu pasti angkanya itu ya bisa 1000 ya, 2000, 3000, 4000 sampai 9000 ya. Nah kalau 0 nggak mungkin, berarti 0 ini tidak dipakai, berarti dia itu ada berapa ya? Kalau kita lihat berarti dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah 9. Nah karena dia sudah dipakai 1 oleh satuan, maka dia tinggal berapa? Tinggal 8 ya, 8 kemungkinan. Posisi ribuannya itu berarti ada 8 ya, karena udah dipakai 1 ya kan, tadi 0 ini nggak mungkin. Nah berarti dia itu tadi udah dipakai nih untuk satuannya ya 1, berarti di sini adalah 9 ya, dikurang 1 berarti ada 8 kemungkinan. Jadi adalah posisi ribuannya adalah 8 kemungkinan angka. Nah berikutnya ratusan. Nah ratusan ini ya kita bisa lihat dia itu berapa. Nah ratusan ini bisa masuk angka 0 sampai dengan 9 ya, berarti ada 10 ya, ada 10. Nah di sini itu dia ada 10, tapi kan dia udah dipakai oleh ribuan dan satuan 2 digit itu, maka dia di sini berarti 10 nih dipakai oleh, dikurangi oleh ribuan dan satuan, berarti dia adalah 8 ya, 8. Paham ya? Jadi ini 10 ini karena ribuan sudah pakai 1 ya, 1 ribuan sudah pakai dan satuan juga sudah pakai 1 digit, maka dia ada 8 kemungkinan angka ya. Paham ya? Dari 10 ini, dari 10 jadi dia ada berapa? Jadi ada 8 kemungkinan angka. Nah berikutnya puluhan juga, dia itu ada berapa? Puluhan juga bisa masuk dari angka berapa? 0 sampai dengan 9, berarti ada 10 kemungkinan ya kan. Nah tapi karena dia sudah dipakai oleh ribuan, ratusan dan satuan ya, berarti 10 ini udah yang dipakai ini dikurang 3 nih, jadi tinggal 7 ya, tinggal 7. Berarti di sini adalah di sini ya, tadi mana ya, yang ini ya, dia tinggal 8 kemungkinan tadi ya, 8 kemungkinan. Terus kalau yang ratusan dia itu 8 kemungkinan di sini, sedangkan yang 7 ya ini yang 7 untuk yang puluhan ya. Nah itu maka banyaknya bilangan ganjil seluruhnya adalah 5. Nah ini tadi ya, tutup jadinya. Nah ini ya, maka dia jadinya adalah 5 dikali 8 ya, 5 dikali 8 dikali 8 dikali 7 sama dengan 2240 buah kemungkinan nih ya, totalnya banyaknya. Paham ya penyelesaiannya untuk yang A ya, yang A. Oke, saya lanjutkan untuk boleh ada angka yang berulang. Ya baik ya, untuk contoh 3 ini saya lanjutkan ya. Untuk yang B nya itu boleh ada angka yang berulang ya. Nah di sini penyelesaiannya ini ya, dari pertanyaannya berapa banyak bilangan ganjil ya antara 1000 dan 9000 termasuk 1000 dan 9999. Nah ini saya begini dulu ya, pakai brush kali ya. Oke, ini berarti kita satuan ya, ribuan, ratusan ya, ratusan, terusnya puluhan ya,
berikutnya satuan. Nah di sini berapa banyak bilangan ganjil, tetap sama ya. Bilangan ganjil itu kan dari yang angkanya itu kan kita bisa lihat di sini dari 0 ya, sebelum menentukan bilangan ganjil ya. Berarti kita angkanya itu dari 0, 1, 2, 3 ya, 4 ya, berikutnya 5 ya, 6, 7 ya, 8, 9. Berarti ada 9 angka. Nah bilangan ganjilnya itu berarti di sini 1 ya, 3, 5, 7, 9. Nah di sini kita posisikan aja ini sebagai satuan ya, seperti yang di itu yang jawaban A ini. Berarti di sini 1 ya, 3 ada 1, 3 ada 5 kemungkinan, berarti ya 1, 5, 7 ya, sama 9. Nah ini satuan sudah ya. Nah berikutnya ya, posisi untuk ribuan ya. Ribuan ini ya, untuk ribuan ini kan tetap logikanya itu kalau 0 tidak ada ya, 0 tidak ada, nggak bisa depannya ribuan itu 0. Yang bisa itu hanya di angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1000 ada, 2000 ada, 3000 ada, sampai 9000 ya. Berarti kan hanya dipakai yang digunakan kemungkinannya itu berapa angka? 9 angka ya, yang hanya dipakai 9 angka ini ya. Kalau yang ini yang satuan tuh 5 ya. Ini berarti kalau yang ini yang satuan ini 5 kemungkinan. Kalau yang ribuan itu 9 kemungkinan ya, 9 kemungkinan. Nah terus yang berikutnya adalah ribuan ya, ini adalah ratusan ya. Untuk ratusan sendiri ya, di sini kan kita bisa lihat ya, boleh ada angka yang berulang. Nah angka yang berulang itu berarti kan dari 0, 1, 2 sampai 9 ya, berarti 10. Nah berarti kemungkinannya adalah 10 ya, tidak ada pengurangan baik ribuan maupun satuan. Berarti ini adalah 10 kemungkinan ya, 10 kemungkinan. Nah ratusan di sini adalah puluhan ya. Untuk puluhan sendiri juga sama ya, seperti ratusan ya. Untuk puluhan di sini kan di yang pertanyaan yang B-nya boleh ada angka yang berulang. Berarti itu dari 0 sampai dengan 9 atau 10 angka, yaitu semua bisa masuk ya. Posisinya 10 kemungkinan. Nah, berarti kan di sini ya nilainya berarti 5. Yang 5 dikali 9 kali 10 kali 10 berarti adalah 4500. Nah itu ya kenapa penyelesaiannya ini dengan jawab sebenarnya jawabannya sudah ada, tapi bagaimana jawaban itu didapat dari ininya ya, dari sebuah alasannya ya. Alasan terbentuknya sebuah bilangan ganjil antara 1000 sampai 9900 ya. Paham ya sampai sini ya. Nah saya rasa itu yang B sudah saya jawab. Jadi ada 5 kemungkinan untuk satuan, ada 9 kemungkinan untuk ribuan. Kenapa? Karena 0 ini tidak bisa di depannya ribuan ya. Untuk ratusan 10 kemungkinan karena adanya angka yang berulang. Puluhan 10 karena juga ada angka yang berulang. Oke, saya rasa itu cukup jelas ya, jelas untuk yang penyelesaian B nya ya. Selanjutnya ya, untuk prinsip inklusi dan eksklusi. Prinsip inklusi dan eksklusi ini adalah cara perhitungan dengan cara perhitungan himpunan ya. Nah di sini kasusnya adalah setiap byte disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah byte yang dimiliki dengan satu-satu atau berakhir dengan satu-satu. Kita kan saya sudah jelaskan ya tentang
bit ya. Bit itu hanya 1 dan 0 gitu ya. Nah di situ ada berarti kemungkinannya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 gitu ya, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4. Nah kalau misalnya dia 8 bit ya, kalau dia 8 bit artinya ini kan ada berapa, ada 8 kemungkinan ya, ada 8 kemungkinan. Ini ada 8 kemungkinan, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah di sini berarti kan dia adalah 2 ya, 2 gitu ya, 2 ya, berarti 2 ya, ada 8 kemungkinan. Nah ini semua ya ada 8 kemungkinan, berarti di sini adalah ya 2 pangkat, berarti adalah 2 pangkat 8. Nah kita andaikan ya dimulai dengan, kita lihat dengan 11 atau berakhir dengan 11 ya dimulai. Nah penyelesaikan misalnya ya A sama dengan himpunan byte yang dimulai dengan 11 ya. Nah kita bahas di sini ya, A sama dengan himpunan byte yang dimulai dengan 11. Artinya ya kita ada 8 kemungkinan ya, ada 8 kemungkinan di sini. Saya tuliskan 8 kemungkinan, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah berarti ya A sama dengan himpunan byte yang dimulai dengan 11. Berarti ini yang dimulai dengan 11 nih ya, ini 11, yang ini adalah sisanya adalah 2 ya, 2 ya, 2 ya, berikutnya adalah 2. Berapa jadinya kemungkinannya? Ada 6, 1 2 3 4 5 6. Berarti ini adalah 2 pangkat 6, 2 pangkat 6 ya. Nah untuk yang B, himpunan byte yang diakhiri dengan 11 ya, berarti ya sama juga dengan apa. Nah kalau di sini dia kemungkinannya ya tadi dimulai, sedangkan di sini adalah diakhiri. Nah ini sama nih, berarti ini berarti kemungkinan tetap kemungkinannya 8 ya, 8 ya, 8 ada berapa nih, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah berarti yang ini yang diakhiri itu adalah di sini 11 ya, 11. Yang di sini adalah ya 2 ya, 2. Nah ini berarti adalah sama ya. Nah, kemungkinannya berarti 2 pangkat 6, 2 pangkat 6. Ini 2 pangkat. Nah saya lanjutkan ya, kalau misalnya ini tadi A ya, A ini kan ini himpunan ya, A irisan B, himpunan byte yang berawal dan berakhir dengan 11 ya. Kita bisa lihat ya, berawal dengan 11. Nah di sini ya ada tadi berapa kemungkinannya ya, berarti kan kemungkinannya kalau yang kasus ini ya, ini berarti kalau irisannya itu kan berarti ada 8 ya, 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti kan yang dimulai dengan 11, berarti kita isi nih penempatannya 1 1 ya, 11 nih ya. Nah berikutnya berakhir dengan 11, berarti yang berakhir 1 1 ya, 11. Nah berarti di sini sisanya adalah nih, adalah 2 kemungkinan ya, 2 ini 2 ya, 2 berarti ada berapa ini? Nah, di sini kan berarti ini 2 ya, biar jelas ya, 2 ini 2. Nah berarti di sini adalah 2, ada 2 pangkat 4, ada 4 kemungkinan berarti gitu ya. Pahamnya sampai sini ya. Nah irisannya ini berarti adalah 4. Nah kita lanjutkan, maka ya A, kalau di sini A union B ini kan gabungan ya di himpunannya, himpunan byte yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan
dengan satu-satu ya gitu ya. Saya lihat berarti A-nya sama dengan A yang ini tadi 2 pangkat 6 ya, sama dengan 64 ya kan, 2 pangkat 6 berarti 64. Yang B juga sama ya, 2 pangkat 6 ya, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Yang ini ya kita udah dapatkan tadi ya, A nya sama dengan 2 pangkat 6, B nya sama dengan 2 pangkat 6, sedangkan A irisan B adalah 2 pangkat 4. Kalau dia union, A union B sama dengan himpunan bat yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11. A sama dengan ya 2 pangkat 6 sama dengan 64, yang B sama dengan 2 pangkat 6 64. A kalau A irisan B sama dengan 2 pangkat 4, berarti adalah nilainya 16. Maka union B ya, union B ini kan berarti kita gabungkan ya. Berarti A ditambah B ya dikurang dari ya A ya irisan dari B. Nah di sini adalah yang A nya 2 pangkat 6 ditambah 2 yang B nya 2 pangkat 6 dikurang ya A nya yang irisan ini ya, irisan ini ya, irisan ini ya, yang irisannya ini berarti adalah 2 pangkat 4 yaitu berarti 16. Nah ini kan nih kalau di ini sama dengan 64 tambah 64 dikurang 16 sama dengan 112. Nah itu contoh cara penjelasan ya, penyelesaian masalah tentang inklusi dan eksklusi ini ya. Paham ya sampai di sini? Baik ya, untuk permutasi ini ya yang harus diperhatikan dari permutasi ini adalah urutan ya. Ini yang harus diperhatikan adalah urutan, di urutan. Aduh, ini urutan ya, urutan. Nah urutan misalkan dia itu adalah ada variabel A ya, A B ya, A B misalnya. Ini tidak sama dengan yaitu dengan B A misalnya. Ini permutasi ya, yang harus diperhatikan adalah masalah urutan, yaitu AB tidak sama dengan BA. Nah ini contohnya adalah misalnya bola variabel bola ini mempunyai 3 buah ya. Ini 3 buah bola, dan kotak juga mempunyai 3 buah kotak. Nah yang di sini adalah kalau kita lihat ya, untuk bola ya, karena bola ini sama, kita lihat dari sisi jumlahnya sama dengan kotak ya, B berarti B sama dengan kotak ya, B sama dengan kotak. Berapa banyaknya adalah 3 ya, 3. Nah kita berikutnya, kalau kita terapkan dengan rumus permutasi misalnya ya, kalau kita terapkan dengan rumus permutasi ya, berarti di sini ya variabel B ya, variabel B ya, variabel B dan K sama dengan adalah n faktorial ya, n faktorial, n faktorialnya berapa ya, kan tadi kalau bola dia sama 3 kotak 3 faktorial ya, 3 faktorial. Nah 3 faktorial itu kan berarti 3 ya, dikali 2 ya, dikali dengan 1 sama dengan adalah 6. Paham sampai sini ya kan? Jadi 3 faktorial ini sama dengan 3 kali 2 kali 1. Nah berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut ya. Saya akan lanjutkan dengan menjelaskan ya bagaimana proses pengurutan ya, penempatan bola dengan kotak-kotak tersebut. Baik ya, saya lanjutkan di sini ya ilustrasi yang tadi ya. Untuk penyelesaiannya berarti kita tadi ada kotak 1 ya, ada kotak 1, terus kotak 1 yang nanti kita isi bola tersebut ya, kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nah urutannya berarti kalau kotak 1 dia berwarna merah,
biru ya, biru dan putih ya, maka otomatis nanti kotak kedua isi penuh nih, merah, biru dan putih. Maka kotak kedua ya dia isinya adalah biru ya, putih ya, berikutnya merah, putih ya, berikutnya merah, biru ya. Nah berarti kotak ketiga yaitu berarti adalah putih ya, biru, putih, merah ya, biru ya, merah. Makanya kita bisa lihat ya, di sini kan tadi merah ya, berarti di sini tadi merah, biru, putih. Nah di sini merah ya, berarti kotaknya ini biru, putih ya. Nah ini biru, putih kotaknya. Kotak kedua berarti isinya tinggal biru, putih. Yang berikutnya kotak yang di sini kotak kedua ya, di sini biru, maka di sini merah, putih ya, merah, putih. Kalau putih berarti di sini merah, biru, paham ya. Nah kotak ketiga berarti tinggal karena sudah diisi merah, biru, maka putih. Di sini sudah merah, putih, maka di sini biru, biru, merah, putih ya, gitu ya bacanya. Biru, putih, merah ya, putih, merah, biru, putih, biru, merah. Nah maka di sini adalah MBP ya, MBP, MPB, BMP. Nah di sini berarti ada berapa kemungkinan, yaitu tadi berarti ada 6 ya, 1 2 3 ya, 4 5 6. Nah ini berarti ada 6 kemungkinan ya, ada 6. Nah 6 berarti ya nilainya adalah 6 nih. Nah untuk nilai daripada ya, daripada nilai tadi bola terisi dalam kotak. Nah, jumlah kemungkinan untuk putar tempatan bola ke dalam kotak adalah ya, berarti kan tadi 3, ini yang ya, kemungkinannya ini adalah 3 ya. Sini ya, dan kita bisa lihat ya, ada bola ya, berarti kan 6 faktorial itu didapat dari 3 ya, dari 3 pangkat 3 kali 2 kali 1 sama dengan 3 faktorial sama dengan 6 ya, paham ya. Ini ya 3 ya, ini kotak 2 berarti 2, ini posisinya 2, ini 2. Kotak ketiga ini berarti 1 ilustrasinya gitu ya, 1 ya, 1 1. Berarti jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 3 faktorial adalah 6. Paham ya sampai sini tentang permutasi. Ya, definisi permutasi ini adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Nah, permutasi ini merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Nah, misalkan jumlah objek adalah n, ya, maka urutan pertama dipilih ya dari objek itu sendiri ya, dari objek itu sendiri. Nah, ini dari objek itu sendiri. Nah, berikutnya urutan kedua dipilih dari n dikurang 1 objek itu ya. Urutan ketiga dipilih dari n dikurang 2 objek itu. Nah urutan terakhir ya dipilih dari 1 objek yang tersisa nih, objek yang tersisa. Maka menurut kaidah perkalian permutasi dari n objek adalah ya, di kaidah permutasinya berarti ini kalau misalnya ya kaidah permutasinya ya, ini berarti ya di sini adalah n dikurang n 1 dikali n dikurang 2 sampai dengan 2 dikali 1 sama dengan n faktorial ya. Nah, saya rasa bisa dipahami ya. Nah, saya langsung dengan contohnya ya. Baik ya, contoh pertama ya, berapa banyak kata yang harus terbentuk dari kata hapus. Nah, kalau kita lihat kata hapus ini berapa huruf ya? Di sini ada 5
5 huruf, ya kan? Berarti penyelesaiannya cara pertama berarti ya ada 5 kemungkinan, 4 kemungkinan, 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, 1 kemungkinan. Sama dengan ini berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 kata. Nah, berikutnya kita menggunakan rumus daripada permutasi, berarti sama dengan P. Dan di sini kan permutasi itu kita ini dia adalah N ya, NR misalnya ya, NR ini berarti sama dengan N permutasi itu sendiri ya, faktorial. Nah, berarti P55 sama dengan 5 faktorial sama dengan 120 kata ya. Paham ya, tidak sulit. Contoh yang kedua, nah, berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa. Nah, kalau contoh kasus ini kita tidak perlu menggunakan permutasinya, cukup dengan prinsip dari kombinatorial itu sendiri ya. Jadi langsung saja ya penyelesaiannya P 25 sama 25 berarti 20 sama dengan 25 faktorial. Nah, tinggal kita hitung 25 kali 24 23 dan seterusnya. Saya rasa itu jelas ya untuk contoh 1 dan 2 ini. Yang berikut ya, permutasi R dari N elemen. Nah, ada 6 buah bola yang berbeda warnanya dan 3 buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah bola. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Kalau kita lihat ya, untuk bola ini dia itu punya jumlahnya adalah 6 ya. Dia punya bola jumlahnya 6 ya. 6 ya. Nah, ini ada 6, kita ini variabelnya ini adalah karena permutasi dari N permutasi R dari elemen, berarti elemen jumlah bolanya ini adalah 6 ya. Nah, berikutnya untuk kotak ya, kotak ini permutasi ya dari R nya ini ya. R nya ini berarti kotaknya itu ada berapa, ada 3 ya, ada 3. Nah, saya lanjutkan ya, bagaimana nih ya berikutnya. Nah, di sini kalau kita lihat dari rumus permutasi itu sendiri ya, kalau misalnya nilai permutasinya elemennya N ya, kalau elemen N ya, itu ya NN ya, kalau dia sama ya, kalau sama maka dia adalah langsung N faktorial ya, N faktorial. Nah, tapi kalau di sini kan tadi adalah bola jumlahnya 6 sedangkan kotaknya hanya 3. Nah, bagaimana ini? Nah, untuk membuktikan daripada jumlah urutan yang berbeda pada kotak sudah terisi merah ya, maka yang lain adalah biru, putih ya, hitam, kuning, kuning itu sama C ya, hingga misalnya ya. Nah, maka di sini rumusnya adalah untuk yang ini permutasi R dari N elemen ini adalah P ya, P ya, berikutnya adalah R relasi permutasi daripada N ya, dari N. Nah, ini sama dengan ya, kita bisa lihat yaitu N faktorial ya, N faktorial dan N faktorial. Berikutnya di sini ya adalah N ya, N dikurang dari R sama dengan faktorial. Nah, kita bisa lihat bahwa nilai ini ya, dimana nilai R ya, R itu kan tadi kita lihat R itu kotaknya ada 3 sedangkan N nya ada bolanya itu ada 6, maka berarti R itu kan tidak boleh lebih besar daripada N, yaitu kondisinya itu lebih kecil ya, lebih kecil daripada bola tersebut. R lebih kecil atau sama dengan daripada N ya, daripada N.
Nah, ini akan terbentuklah PRN sama dengan n faktorial ya dibagi n dikurang n faktorial. Nah, kalau kita tinggal masukkan saja nilainya ya, kita masukkan nilainya, berarti n faktorial ini adalah nilainya 6. Nah, nilainya 6 faktorial ya. 6 faktorial ya. Kita masukkan lagi dibagi dari n. N nya itu adalah kurang R nya berapa? 3 faktorial ya. Dari 3 ya. Nah, berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurang 3 faktorial, maka sama dengan ya. Di sini kan berarti tinggal 6 faktorial ya dibagi dengan 3 faktorial ya, 3 faktorial terus ya, berarti ini 6 faktorial dibagi 3 faktorial ya. Kalau kita rincikan berarti di sini adalah nilainya 6 ya, 5 ya, 4 3 ya, 3 faktorial ya, ini 3 faktorial ya. Nah, ini kita tinggal coret aja ya nih, yang di sini nih 3 faktorial ya, kita coret dengan ini. Berarti tinggal berapa? Tinggal 6 ya, dikali 5 ya, dikali 4, berarti nilainya adalah berapa? Kan 65 30 kali 4 berarti 120 ya, sama ya, 120 dengan ini. Jadi jumlah urutan berbeda dari pendapat ya oleh 1 dari 6 bola ya, 6 pilihan. Kotak 2 dapat diisi oleh 1 dari 5 bola, 5 pilihan. 1 dari 4 bola, 4 pilihan ya. Berarti kita sudah dapatkan pembuktiannya ya dengan permutasi R dari elemen N. Baik ya, tadi saya sudah jelaskan ya, sebenarnya dalam permutasi itu 2 rumus ya. Yang pertama permutasi dari n objek seluruhnya, yang NPN ini sama dengan n faktorial sama dengan n kurang 1 n kurang 2 ya, sampai dengan 2 kali 1 ya, sama dengan n dikali n kurang 1 faktorial. Tadi contohnya sudah saya bahas duluan ya. Yang kedua permutasi sebanyak R dari n objek juga kombinasi dari P n R, contohnya juga sudah saya jelaskan ya, sama dengan rumusnya n faktorial n dikurang R faktorial. Nah, yang saya belum jelaskan adalah permutasi keliling atau circular permutation ya. Sejumlah n objek yang berbeda ya dapat disusun secara teratur dalam sebuah lingkaran dalam n dikurang 1 faktorial. Ini caranya ya. Nah, baik, saya lanjutkan ya. Untuk kombinasi ini bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Nah, misalkan ada dua buah bola yang warnanya sama, 3 buah kotak ya. Misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama. Ini saya 2 bola ya, 2 bola yang warnanya sama. Dua bola yang warnanya sama ya, dan 3 buah kotak ya, 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Nah, di sini berarti pada saat kita mengisi setiap kotak-kotak tersebut hanya boleh terisi 1 bola. Nah, rumus rumus untuk permutasinya ini adalah ya, di sini sama dengan ya, yaitu 3 buah kotak ya, yang 3 buah kotak terisi 2 bola. Nah, ini dibagi oleh 2 ya.
rumus permutasinya. Nah di sini sama juga dengan ya permutasi tiga buah kotak yang terisi 2 dibagi 2 sama dengan P ya 2 faktorial sama dengan ya dari 3 faktorial 1 faktorial atau 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 dibagi 2 sama dengan ini, kita coret aja ya, berarti sama dengan 3. Nah itu, nah bisa sebenarnya diandaikan dengan sebuah ilustrasi gambar ya, bagaimana caranya menyusun bola-bola tersebut ke dalam sebuah kotak. Baik ya, untuk ini contohnya adalah sebuah 3 tempat ya. Misalkan tadi kan ada 2 bola yang sama ya, berarti kalau tempat 1 terisi 2 bola yang sama, apabila saya pindahkan ya bola 1 ke tempat yang kedua, bola kedua tempat yang 1, berarti ya sama nilainya ya, berarti di sini ada ya nilainya sama. Jadi ini, nah berikutnya kalau misalnya 3 tempat ini ya dimana bola yang ke tempatnya kedua ketiga itu diisi bola yang sama, kalau saya pindahkan juga ini juga pasti nilainya juga sama ya, berarti baru 2 kemungkinan. 3 tempat pertama dan 3 saya isi sama, kalau saya pindahkan berarti nilainya juga sama. Nah inilah bentuk dari permutasi kombinasi ini. Jadi ada 3 cara ya di dalam bola ya, dari 3 tempat dengan 2 bola yang sama menghasilkan 3 cara. Baik, saya itu jelas ya mengenai permutasi kombinasinya. Baik, untuk permutasi dan kombinasi bentuk umum ya adalah menyusun objek di mana tidak semua objek dapat bisa dibedakan sama. Untuk permutasinya dari kombinasi umum yaitu Pn titik koma N 1 koma N2 sampai NK. C nya sama dengan C N titik koma N1 N2 sampai NK, sama dengan ya N faktorial dibagi dari N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial sampai dengan NK faktorial. Nah, di sini contohnya berapa banyak sih string yang dapat dibentuk menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Saya kecilkan dulu ya. Nah, ini dari huruf Mississippi ini ya, kalau kita simpan dalam variabel S ya, MISSISSIPP. Nah, huruf M ini adalah 1 buah ya, kita anggap aja dia sebagai N1 ya. Nah, huruf I ya ini ada 4 buah ya, 4 buah yaitu N2. Ini 1 2 3 4. Nah, berikutnya buah maka disebut dengan N3. Huruf P nya ada 2 buah jadi N4. Nah, maka N sama dengan berarti 1 4 4 2 sama dengan 11 buah. Nah, sama dengan juga jumlah elemen himpunan S. Nah, cara pertama ya, jumlah stringnya sama dengan P ya. 11 ini ya, 11 ini di koma yaitu dari 1 yang N1, N2, N3 dan 4 yaitu 1,4442 sama dengan berarti 11 faktorial sama dengan 1 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial sama dengan, kalau kita totalkan berarti nilainya adalah 3, 4, 6, 50 buah. Nah, cara kedua ya, jumlah stringnya sama dengan 11 ya. Di sini adalah 11 buah, koma 1 ya. 1 ini kita dapat dari M yaitu 1 buah N1 nya. Yang berikutnya adalah C yang ini 10 ya, dikurang ya, berarti ini 11 kurang 1 ini 10, berikutnya
dia akan jadi 10, dari N2 nya 4 ya. Berikutnya C3 nya 10, ini ya 10 dikurang 4 berarti 6 dari berikutnya koma N3 ya 4 ya, berarti 6 dikurang 4 ya berarti 2. Nah 2 berarti 2,2. Nah ini geometrinya. Nah tinggal teslah nanti kita hasilnya adalah berapa ya, hasilnya pasti ya akan mendekati yang sama ini ya, 3, 4, 6, 5 dari faktorial tersebut. Saya rasa itu bisa dipahami ya. Baik ya, yang berikutnya kombinasi dengan pengulangan ya. Jumlah kombinasi yang membolehkan adanya pengulangan ya. Elemen yaitu dari N buah objek kita akan mengambil R buah objek. Dengan pengulangan diperbolehkan ya, dengan rumusnya yaitu Cn ditambah R dikurang 1 ya, koma R sama dengan Cn plus R dikurang 1 ya, koma N kurang 1. Nah contohnya adalah pada persamaan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 12. X1 adalah bilangan bulat lebih besar sama dengan 0. Berapa jumlah kemungkinan solusinya? Nah di sini misalkan 12, dia misalkan 12 sebagai bola dan XI sama dengan 4 sebagai kotak. N sama dengan 4 dan R sama dengan 12 ya. Nah sehingga banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi, namun seluruhnya ada C ya. Seluruhnya ada C 4 ya, berarti tinggal kita masukkan aja nilainya ya. 4 sebagai ya 4 sebagai sebagai kotaknya ditambah dengan bolanya 12 ya, dikurang dari rumusnya 1, berikutnya N nya ini N-1 nya ini ya adalah 12 ya. Nah sama dengan ya C nya adalah ini ya 15, yaitu dimana 4 ditambah 12 dikurang 1 jadi 15 ya. Yang berikutnya ini 12. Nah sama dengan bata cara berarti ada 4, 5, 5 buah cara ya. Jadi dapatkan ini udah tahu ya penjelasannya dari saya di pembahasan sebelumnya. Nah ini caranya, jadi jatuhnya adalah ada 455 buah kemungkinan cara yang bisa didapatkan. Oke, saya rasa cukup ya materi kombinatorial di pertemuan keempat ini ya. Apabila ada pertanyaan silahkan Anda berkomen di kolom komentarnya dan nanti singkat waktu akan saya bahas. Baik, saya rasa cukup, saya tutup saja ya materi pembahasan video pembelajaran kombinatorial, dan jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, like, notice bell agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.